Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, how are you today? I hope you are always fine. Okay friends, before we start our study, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman tentu sering bernyanyi. Bernyanyi membutuhkan teknik pernafasan. Nah, hari ini kita akan mempelajari organ pernafasan pada manusia dan juga hewan. Apa saja ya organ pernafasan pada manusia dan hewan? Yuk, saksikan video berikut ini. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menuliskan informasi penting pada teks. Yang kedua, siswa dapat mengetahui organ-organ pernafasan hewan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui organ pernafasan manusia. Dan yang keempat adalah siswa dapat mengetahui tangga nada mayor. Materi yang akan kita pelajari adalah menjelaskan informasi penting. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Untuk menjelaskan informasi penting dalam teks dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Kata tanya tersebut adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa disingkat adik Simba. Sekarang, mari perhatikan teks berikut untuk menjelaskan informasi penting apa saja yang ada di teks. Katak, sang hewan amfibi. Katak merupakan hewan yang sering melakukan aktivitas saat hujan tiba. Katak dapat ditemukan di sawah. Hal ini disebabkan karena katak menyukai tempat berair. Katak hidup di dua tempat, yaitu darat dan air. Jenis hewan yang hidup di darat dan di air disebut dengan amfibi. Setelah membaca teks tersebut, teman-teman dapat mencari kata tanya pada teks yang tadi telah teman-teman baca. Beberapa pertanyaan yang terdapat pada teks tersebut adalah: apa nama hewan dalam teks tersebut? Di mana tempat hidup hewan tersebut? Mengapa hewan tersebut digolongkan ke dalam kelompok amfibi? Dan kapan hewan tersebut muncul? Mudah kan teman-teman? Pasti teman-teman bisa. Sekarang dari gambar yang ditampilkan, organ pernafasan apa ya yang digunakan pada hewan tersebut? Iya, betul sekali, cacing dengan kulit, ikan dengan insang, dan sapi dengan paru-paru. Sekarang mari kita lihat sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama ada cacing tanah. Bernafas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Yang kedua ada serangga, bernafas dengan trakea, menghirup oksigen, kemudian stigma, kemudian menuju trakea dan dialirkan seluruh tubuh. Selanjutnya yang ketiga ada ikan. Ikan menggunakan insang. Air atau oksigen masuk ke dalam mulut dan kemudian dialirkan kepada insang. Selanjutnya sistem pernapasan hewan pada amfibi. Di air, amfibi menggunakan insang dan di darat menggunakan paru-paru. Salah satu contohnya adalah katak. Selanjutnya adalah burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru, namun saat terbang menggunakan pundi-pundi udara. Kemudian jenis hewan reptilia bernafas dengan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung, kemudian menuju tenggorokan dan menuju paru-paru. Yang terakhir, hewan mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk ke dalam hidung, kemudian menuju tenggorokan dan menuju paru-paru. Jika tadi sudah hewan, lalu apa saja ya organ pernafasan manusia? Organ pernafasan manusia adalah rongga hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, diafragma. Jadi, alur pernapasan manusia yaitu udara masuk ke tubuh melalui hidung, menuju rongga hidung, kemudian menuju trakea, bronkus, lalu paru-paru.
Fungsi organ pernafasan hidung adalah menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara, kemudian menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Fungsi trakea atau tenggorokan adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru, kemudian menyaring kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Fungsi paru-paru, di dalam paru-paru ada bronkus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen O2 dan karbon dioksida. Teman-teman, tentu teman-teman pasti sering bernyanyi. Apakah teman-teman tahu, bernyanyi juga membutuhkan teknik pernafasan yang benar? Sekarang, teman-teman akan belajar mengenai tangga nada. Tangga nada yang akan teman-teman pelajari adalah tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah rangkaian 7 nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Teman-teman bisa memperhatikan pada gambar berikut ya. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis mayor adalah bersifat riang gembira dan bersemangat. Kemudian biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor adalah Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Contoh lagu lainnya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Di situ dimulai dengan tangga nada C, diakhiri dengan tangga nada do. Kemudian teman-teman juga bisa mengetahui lagu Dari Sabang Sampai Merauke adalah lagu yang bersifat semangat. Sampai situ teman-teman sudah paham kan? Semoga teman-teman dapat dengan mudah memahaminya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.